masuk ke dalam mobil bersama sejumlah tersangka lainnya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Sebagai penghormatan akan firman Allah, akan saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Dan saya akan baca ayat yang ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat yang ke-26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Amin. Mari kita semua duduk kembali. Bapak, mama, bersaudara semua yang saya sangat kasihi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita membaca kebenaran firman Allah pada hari ini, saudara. Ternyata kebesaran Tuhan itu tetap nyata bagi setiap orang yang berharap dan percaya kepada Dia. Allah melakukan setiap kebesarannya. Allah melakukan mujizatnya bagi setiap anak Tuhan yang berseru dan berharap kepada Dia. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kalau Paulus dan Silas merasakan hal ini, saya percaya kita mempunyai Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, yang sanggup memberkati, memelihara, dan memperhatikan setiap anak Tuhan yang berseru dan berharap kepada Dia. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara semua yang saya sangat kasihi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, satu topik yang saya angkat pada hari ini, doa adalah sahabat pujian dan penyembahan. Haleluya. Jikalau kita pelajari kebenaran firman Allah pada hari ini, saudara terkasih, Paulus dan Silas memuliakan Allah, bahkan menaikkan permohonannya kepada Bapa di sorga. Allah memberikan mujizatnya, Allah nyatakan kemuliaannya bagi mereka. Dan hari ini, saudara terkasih, di dalam kasih Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan merupakan panggilan yang tertinggi manusia. Manusia harus memuliakan Allah. Manusia harus berdoa kepada Allah. Manusia harus menyembah kepada Allah, saudara. Karena saudara dan saya, Alkitab menyatakan Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Mari, Allah katakan, mari kita membuat manusia itu segambar daripada mereka, daripada Allah. Oleh sebab itu, saudara, patut kita memuliakan Allah, patut kita bersyukur kepada Dia, karena apa yang Dia buat di dalam kehidupan saya dan saudara terlalu baik bagi kita semua. Oleh sebab itu, kekasih Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan merupakan panggilan tertinggi manusia untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saudara terkasih, bukan saja berlaku bagi manusia, tetapi segala yang hidup. Alkitab Mazmur 150 ayat yang ke-6. Biarlah segala yang bernapas memuliakan Allah. Haleluya. Jadi saudara terlebih, saudara dan saya, kalau kita sudah dibentuk sedemikian rupa, bahkan Allah menghembuskan napasnya kepada saudara, bukti saudara, tandanya bahwa kita harus menyembah Dia. Dengan ketentuan saudara, ini perintah diberikan kepada saya saudara, harus kita ikuti hal ini dalam hidup ini, saudara. Karena kalau saudara kita di penjara dengan berbagai hal, kalau kita sudah capek, tidur sudah tidak bisa mengucapkan syukur kepada Tuhan. Perbedaan antara saudara dan saya dengan Silas dan Paulus dalam penjara, saudara. Paulus dan Silas memberitakan firman Allah, tetapi saudara terkasih, bagi kita pada akhir zaman ini, pekerjaan selalu menumpuk kehidupan saya dan saudara, sehingga kita lupa bersyukur kepada Tuhan. Hari ini saudara terkasih di dalam kasih Tuhan, dengar baik, hanya oleh pujian dan penyembahan kepada Allah yang kita sembah, Dia dapat melepaskan saudara dan saya. Dia dapat meluputkan kita daripada segala beban-beban kesulitan yang kita hadapi. Mungkin dalam bisnis kita, mungkin dalam setiap ekonomi saudara dan saya menghadapi kendala saudara, tetapi kita jangan lari kepada sahabat yang lain. Hanya datang kepada Yesus. Paulus dan Silas datang kepada Yesus, menyanyikan pujian, kata firman Tuhan, menaikkan pujian mereka kepada Tuhan, sehingga Allah turun saudara, sehingga Alkitab berkata, hukuman-hukuman yang lain, orang-orang yang ada di dalam penjara itu mendengarkan mereka. Karena apa? Mujizat terjadi saudara. Haleluya. Kalau kita datang kepada Yesus hari ini, kita dengan sungguh-sungguh hati kita menyerahkan kepada Tuhan, mujizat terjadi dalam kehidupan ini saudara.
kebutuhan kita dilepaskan. Segala kebutuhan saudara saya dapat ditanggulangi oleh Tuhan yang kita muliakan itu, saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari sujud menyembah kepada Dia dengan sungguh-sungguh, saudara. Bapak Ibu dan saudara semua, jadi dapatlah dikatakan bahwa di mana ada pujian dan penyembahan, di situ juga ada doa. Benar, saudara. Kalau kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti kita memohon belas kasihan daripada Bapa. Segala yang kita ucapkan, saudara terkasih kepada Dia, apa mencari beban saudara, datang kepada Bapa. Kadang-kala saudara, jangankan jemaat saudara, tetapi hamba Tuhan apabila menghadapi kesulitan saudara, mereka tidak lari kepada Yesus, tetapi mereka lari kepada dunia. Dukung, mereka utamakan. Hal itu terjadi pada kami tetangga saudara. Bapak Ibu Bapak Saudara semua yang saya sangat kasih. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang ada pada hari ini, tetapkan imanmu, harapanmu hanya kepada Yesus. Karena Dia adalah satu-satunya yang dapat membela dan menyelamatkan saudara saya. Bapak Ketua tidak dapat menyelamatkan kita semua, saudara. Hanya Yesus. Dan oleh sebab itu, jangan jadikan hari Minggu sebagai tradisi kita ada di rumah Tuhan, tetapi biarlah kita ada oleh karena Yesus. Bertemu dengan Yesus secara pribadi di dalam kehidupan ini, saudara. Itu yang lebih bahagia. Paulus dan Silas bertemu dengan Yesus. Hari ini, apabila kalau kita datang karena Yesus, saya percaya kita tidak pula dengan hampa, tetapi kita pula diberkati oleh Allah karena kita datang oleh karena Yesus. Kalau kita cari sesuatu daripada dunia, semuanya itu fana, saudara. Tetapi kalau kita datang kepada Yesus, maka Yesus sanggup menjawab setiap kebutuhan saudara dan saya. Yang pertama, doa adalah sahabat pujian dan penyembahan. Karena itu kewajiban manusia, kewajiban daripada setiap orang percaya harus memuji dan menyembah Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, tetap memuji dan menyembah kepada Tuhan. Paulus dan Silas, saudara terkasih, mereka selalu setia memuji dan menyembah Allah dan berdoa memohon pembalasan daripada Tuhan. Bapak, mama, saudara semua yang saya sangat kasihi di dalam kasih Tuhan, memuji hanya manusia yang makhluk yang dapat memuji dan menyembah dan berdoa secara sempurna. Karena apa, saudara? Kita dijadikan, tadi saya sudah katakan bahwa kita dijadikan serupa dengan Allah. Bahkan Allah menghembuskan napasnya ke dalam saudara dan saya. Dan hari ini kalau napas ini masih ada pada saudara dan saya, di ujung tahun 2022 ini, saudara kata kasih di dalam kasih Tuhan, patut kita bersyukur kepada Dia. Patut kita berterima kasih kepada Dia, karena Dia besar. Dia punya kuasa memelihara saudara saya sampai detik ini, sebentar habis tahun ini, saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan, karena manusia diciptakan segambar dengan Allah. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 tadi, saudara. Mari tetap memuliakan Tuhan. Jangan kita bosan untuk memuliakan Tuhan. Jangan kita bosan datang di hadiratnya Tuhan. Jangan kita bosan berkumpul bersama-sama untuk memuliakan Tuhan, meninggikan Dia, sebab Dia punya kuasa dan Allah yang patut dimuliakan kini dan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara semua yang saya sangat kasihi di dalam kasih Tuhan, karena perintah untuk memuliakan ini Allah perintahkan kepada manusia, saudara, supaya jangan ada pada saudara saya Allah lain di hadapan Dia. Ulangan pasal yang kelima ayat yang ke-7 sampai 10. Ayat yang ke-10 menyatakan kepada kita, kalau kita setia melakukan kehendaknya, maka Dia selalu memberkati saudara saya. Saya minta satu tolong baca ayat yang ke-10 dari Ulangan pasal yang kelima. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, Amin. yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah. Nah, haleluya. Kalau kita berpegang kepada perintah daripada Allah, saudara, berkat itu melimpah datang, saudara terkasih. Tidak usah kita kecewa tentang masalah hidup ini. Hidup ini kalau masih ada, napas ini masih ada pada saudara dan saya, Allah selalu peduli akan kehidupan. Satu hal, satu kewajiban, asal kita tetap ada di dalam kebenaran firman Allah. Tetap datang memuliakan Tuhan, tetap datang setia mengucapkan syukur kepada Dia pencipta langit dan bumi, tersemewa saudara dan saya yang ada hari ini.
bahwa hidup ini tetap menyenangkan hati Tuhan, saudara. Jangan kita menyenangkan Bapak Gembala yang ada, Bapak Ketua yang ada, tetapi biarlah kita menyenangkan hati Allah, karena Dia memberi kehidupan bagi saudara dan saya. Dan atas semuanya itu, saudara terkasih, kalau kita ada bersama dengan Dia, pasti semuanya dapat terlaksana. Nama Tuhan tetap dipuji dan dimuliakan selalu, saudara. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam kasih Tuhan, karena manusia memiliki roh Allah yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Haleluya. Kekasih Tuhan yang saya sangat kasihi di dalam kasih Tuhan Yesus, Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 menyatakan kepada kita. Pengkhotbah dan debu kembali menjadi tanah. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan, tetapi selagi napas ini masih ada pada saudara dan saya, mari kita tetap agungkan Dia. Sebentar lagi kita mati, saudara terkasih, tidak ada gunanya lagi bagi kita. Selagi napas ini masih ada pada kita, sekalian datang beribadah kepada Tuhan. Papa, mama, saudara semua menghayati akan cinta Allah dalam hidup kita dan memuliakan Dia, saudara, karena Dia besar dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu saudara semua yang saya sangat kasihi di dalam kasih Tuhan, inilah yang dilakukan oleh Silas dan Paulus dan Silas dalam keadaan kesesatan, dalam keadaan penjara sekalipun. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara semua yang saya sangat kasihi, apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan, mungkin dalam pergumulan kita, dalam rumah tangga kita, anak-anak kita, usaha kita, ekonomi saudara dan saya, apa yang kita hadapi saudara, hanya lari kepada Yesus. Yesus segala-galanya bagi saudara dan saya. Yang kedua, doa adalah sahabat pujian dan penyembahan, karena itu kebutuhan terbesar manusia. Saudara terkasih, Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 menyatakan, kalau kita minta diberikan kepada saudara dan saya. Cari saudara, berarti membutuhkan usaha daripada kita. Untuk hal masuk ke dalam kerajaan surga, saudara terkasih, membutuhkan usaha. Kalau kita tidak berusaha, kita tidak meminta dan mencari, mengetuk saudara terkasih, pasti itu tidak akan dapat kita dapatkan dalam kehidupan ini. Tetapi kalau kita datang kepada Dia dengan hati yang tulus dan ikhlas, meminta kepada punya segala-galanya, maka pasti akan diberikan kepada saya dan saudara. Hari ini kekasih Tuhan yang saya sangat kasihi dalam kasih Tuhan, kalau kita minta dengan hati yang tulus kepada Dia, maka Allah sanggup memberikan kepada saya dan saudara, karena kita adalah gambar daripada Dia, kita adalah rupa daripada Dia. Dia tidak pernah membiarkan saudara dan saya. Melalui doa manusia mendapatkan yang diperlukannya. Haleluya. Jadi saudara terkasih di dalam kasih Tuhan, apa yang kita perlukan, kita minta kepada Tuhan, pasti diberikan kepada saudara dan saya. Bapak Ibu saudara semua, kebutuhan saudara dan saya hanya apa yang kita butuhkan selagi kita hidup ini, hanya kita datang kepada Dia, sumbernya yaitu Yesus, saudara. Bapak Ibu mama saudara semua, di mana ada doa dan pujian dan penyembahan, pasti ada permohonan dan ucapan syukur. Jadi saudara terkasih, apa yang kira-kira hari ini kita memohon kepada Tuhan? Apa yang kira-kira hari ini kita minta kepada Tuhan, saudara? Kalau hari ini Papa dan Mama saudara semua datang, sesuatu yang kita butuhkan daripada Tuhan, mungkin kita kalah di dalam usaha, bisnis kita, dalam rumah tangga kita, masa depan daripada anak-anak kita, saudara. Saat ini saudara, lapor kepada Tuhan, memohon kepada Dia, pemberi segala-galanya, maka Dia akan memberikan kepada saya dan saudara. Oleh karena itu saudara terkasih di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, tetap menaikkan segala pujian dan syukur kita kepada Dia, karena Dia besar. Di mana ada pujian dan penyembahan, pasti ada doa dan permohonan dan ucapan syukur. Haleluya. Saya sangat bersyukur saudara, kalau hari ini kita semua ada di hadirat Tuhan, setia mendengarkan firman Allah. Ayat yang ke-26 berkata, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga belenggu terbukalah semua pintu dan
Terlepaslah belenggu mereka semua. Haleluya. Papa mama saudara semua, ini terjadi karena kuasa Allah. Amin. Hari ini saudaraku yang terkasih, apa menjadi persoalan kita? Saya percaya bahwa bertemu dengan Yesus saudara, maka semuanya itu dapat dilepaskan. Paulus dan Silas bertemu dengan Yesus sehingga semuanya terjadi. Saudara terkasih, orang hukuman lain mendengarkan kemuliaan Allah, kuasa Allah, saudara terkasih, terjadi di tempat di mana mereka berada. Dan hari ini saya percaya kalau kita berada bersama dengan Yesus, di mana kita berada, orang tahu bahwa kemuliaan Allah ada pada Bapa kedua, bahkan kita semua. Karena apa saudara? Yesus ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Kalau dia bersama dengan Paulus dan Silas, saudara, saya percaya juga dia bersama dengan saudara dan saya hari ini. Asal satu hal, kita menghayati akan kebesaran Tuhan dalam hidup ini. Kalau kita menyadari sungguh saudara terkasih dalam kasih Tuhan, maka pasti hal itu berlaku atas kehidupan saudara saya. Papa mama saudara semua yang saya sangat kasih. Maka oleh sebab itu, yang pertama saya katakan bahwa doa dan pujian itu saudara, itu kewajiban bagi kita sebagai orang Kristen. Wajib kita harus menaikkan pujian dan doa kita kepada Tuhan. Dan yang kedua saudara terkasih, tanggung jawab kita, kebutuhan saudara saya. Apa yang kita butuhkan selagi, pasti sebagai manusia saudara membutuhkan ini dan itu, membutuhkan segalanya. Tetapi saya boleh katakan pada hari ini saudara, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan kalau kita datang kepada Dia, maka semuanya itu diberikan kepada saudara dan saya. Kalau kita butuh. Hari ini saudara terkasih, kalau kita mau kita diselamatkan saudara, datang kepada Yesus. Dan kita datang kepada sobat daripada dunia. Paulus datang tahu dan mereka datang kepada Yesus sehingga bertemu dengan Yesus. Yesus merubah semuanya, kuasanya merubah semuanya. Hari ini pun juga saya yakini Yesus merubah pribadi saya, bahkan pribadi Bapak Ibu saudara semua yang ada hari ini. Ada mujizat di dalam kebenaran. Firman Allah kata, walaupun kita tidak melihat, tapi kita percaya bahwa Yesus hidup dulu, kemarin, hari ini, tidak pernah berubah. Kuasanya tetap sama bagi setiap anak Tuhan yang berharap dan percaya kepada Dia. Oleh sebab itu saudara terkasih, mari dekatkan hidup ini hanya kepada Tuhan. Amin. Karena Dia hidup bagi saudara dan saya. Dia tetap memperhatikan kita, di mana kita berada, kemana kita pergi saudara. Kesulitan kita hadapi, Dia Yesus sanggup membela saudara saya, sanggup menolong kita, sanggup memelihara kita saudara. Dia memperhatikan Paulus dan Silas. Saya percaya hal yang sama, Dia tetap memperhatikan kita semua yang ada di bawah kolong langit ini. Asal satu hal, dekatkan hidup ini hanya kepada Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau Dia perhatikan kedua hamba ini saudara, saya terlalu percaya bahwa Dia tetap memperhatikan kita sekali. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu saudara semua yang saya sangat kasihi di dalam hati. Di akhir daripada kata saya pada hari ini, mari lebih baik kita dekat kepada Tuhan daripada kita bergaul dengan dunia. Lebih baik kita bawa hidup ini di dalam tangannya Tuhan daripada kita bergantung pada manusia. Sudah tidak ada arti. Oleh karena itu sekekasih Tuhan yang ada pada hari ini saudara, datang bukan karena Bapak Gembala yang ada, tetapi kalau kita datang karena Yesus. Paulus datang karena Yesus. Dia merasakan berkat daripada Allah. Dan orang-orang lain melihat bahwa benar ada kemuliaan di dalam Paulus dan Silas. Hari ini saudara terkasih, kalau kita datang oleh karena Tuhan, maka saya percaya kuasa yang ada pada Tuhan diberikan kepada saudara. Itu karena warisan. Kalau kita mencari anak daripada Dia, warisan Dia diberikan kepada kita sebagai anak-anak ketebusan daripada Dia. Oleh karena itu saudara terkasih di dalam kasih Tuhan, percaya sungguh kepada Tuhan. Saya pribadi ini, saya tetap percaya. Saya belajar percaya dan memelihara kebenaran firman Allah di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Bapak Ibu saudara semua, coba kita semua tunduk kepala dan kita menghayati akan kebenaran firman Allah hari ini.
Apakah saya sudah memiliki hal ini dalam hidup ini? Sejauh ini saya mengikuti Engkau Tuhan, apakah saya sudah memiliki hal ini dalam hidup ini atau belum? Inilah waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan.